Nah ini hari ini mati aja lah kita kayak gini Pak. Enggak ada gunanya lah lama-lama hidup. Ya, maka jangan bangga Wak, jangan sombong, enggak boleh. Yang kaya jangan bangga dengan hartanya, yang berilmu jangan sombong dengan ilmunya, enggak ada. Maka sepakat kita yang hadir hari ini Pak, si taik-taiknya kita ini. Si taik tak? Bu, si taik? Oi, si taik? Iya, biar ku jelaskan, kok kasar kali, bukan kasar itu. Dengarkan, biar ku paparkan. Ustaz ku taik-taik lah, iyalah. Dari ujung rambut kau sampai bawah kuku kaki bertaik semua. Coba lihat, kepala kau bertaik ketombe. Turun ke bawah matamu bertaik. Tadi kan bertaik bangun jam 4. Iya, 1 kilo 1. 2 kilo. Itu taik kan? Turun ke bawah hidung bertaik. Apa lagi? Turun ke bawah mulut, gigi bertaik. Udah. Samping, kuping bertaik. Di perut banyak taik. Kuku kaki bertaik. Jadi kita yang datang ini si taik. Jangan hebat kali, tidak ada. Betul Bu? Masuk akal kan? Dia bilang kasar kali ustaznya. Tidak kasar itu. Udah lembut kali pun itu. Artinya tidak ada kita ini Pak. Jadi kalau kita udah latai, dia menghinakan diri di hadapan Allah. Itu yang maksudnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin li hamidi syukrih wa amr billahi li qiyami bil amrih. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hizal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sama-sama yang kami muliakan, orang tua kami, tokoh agama, pengurus masjid amanah yang berhadir, yang kami hormati Al-Ustaz Muhammad Hendra SPDI yang hadir dari Medan, ada 8 orang rombongan, Tuan Guru kami Ustaz Ahmad Basori SAG juga turut hadir, dan beberapa tim yang lain. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini negara ini, Islam ini sudah mulai hancur Bapak Ibu. Apalagi narkobanya luar biasa, zinahnya tambah parah. Maka saya berharap boleh dibentuk ya, seperti yang kami buat di Medan. Tujuannya supaya membaik. Karena apapun ceritanya kita pasti mati. Yang paling kita sedih, waktu hidup tak pernah ke masjid. Begitu mati baru heboh bawa ke masjid. Ngapain lagi? Betul? Ngapain? Waktu hidup kau ke masjid, udah mati ngapain ke masjid lagi? Dan sholat mayit itu enggak ada fadilah. Mana ada pahalanya? Di rumah, di masjid kan sama aja, kecuali tambah lapang. Betul Bu? Nah, di dakwah hari ini, kalau tak di dakwah enggak bertambah jamaahnya, paling 2 sahaja tadi subuh. Sampai kiamat 2 sahaja. Ramai kapan? Idul Fitri, itu aja yang ramai. Habis itu tidak ada lagi orang mau minat sholat ke masjid. Bahkan kita yang ahli masjid dicurigai yang tidak-tidak membawa virus, lipat sujadah. Ini kan udah digeser nih Muharram nih. Tahap apa masuknya nggak tahu kita. Memang sontoloyo betul. Rusak kita hari ini. Udah nyata ya, udah nyata.
Udah nampak hari ini siapa lawan, siapa kawan. Maka kitalah bersatu bentuk forum supaya nyatu kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jangan kalian mati kecuali dalam beragama wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh tali agama Allah. Jangan berantam, jangan pindah wirid, jangan pindah masjid. Nah itu maksudnya, jangan bercerai-berai. Ini enggak, beda pilihan, pindah wirid, keluar grup WA, pindah masjid. Sedih kita hari ini. Yang kunut nyalahkan yang tak kunut, saling hujat menghujat, tuduh menuduh. Ini rusaknya hari ini kita. Mamak saya Cina Pak, Kristen, mu'alaf. Jadi sedih kita melihat generasi-generasi muda ini hari ini hancur. Apalagi ibu-ibu tingkatkan, rajin sholat ke masjid. Ustaz katanya perempuan enggak boleh sholat. Siapa bilang enggak boleh ke masjid? Itu dulu zaman Rasul. Zaman Rasul dilarang wanita ke masjid. Kenapa dilarang? Karena orang Arab syahwatnya tinggi, diperkosa, hamil. Ini kan udah aman kan? Udah aman Bu? Hoi. Kan udah aman kan? Apalagi ibu udah tua, mana selera lagi orang. Intinya izin laki, bang izin mau ke masjid. Yang kedua luruskan niat, jangan menggatal. Paham Bu ya? Ini banyak hari ini, enggak boleh perempuan ke masjid. Karena rumah masjidnya di rumah. Iya, tahunya aku itu. Cuman kan enggak tambah ilmu awak, ceramah dibikin di masjid, ibu di rumah. Dengar? Mana dengar? Kita pun sebagai suami ajak anaknya, ajak istrinya, agungkan nama Allah, besarkan nama Allah. Hari ini kita banyak anak, tapi anaknya hari ini hanya berapa orang yang rajin ibadah. Betul Bu? Anaknya banyak, berapa anak? Oh selusin. Berapa anak? 8. Berapa anak? 9. Anak pertama mana? Tuh Tanjung Gusta, penjara. Anak kedua mana? Penjara juga Ustaz, sekolah. Kok sekolah? Penjara. Pesantren pula lain. Jangan dihalus-haluskan kalimat. Aku pun pening. Mana anaknya sekolah? Loh kok sekolah lagi udah tua? Penjara bilang. Karena saya ceramah di penjara 5 tahun. Membina yang bandar-bandar tuh. Udah banyak yang tobat. Udah pandai yang khotib. Udah ada yang 5 juz. Udah. Apa lagi? Mesti didakwah ya. Kalau tak didakwah enggak nambah orang soleh. Mesti didatangi rumah ke rumah. Ada si jamaah tabligh lanjutkan. Saya 3 bulan dulu gabung. Diludahi kita, ditutup pintu, dibanting. Pulang kalian. Jijik nengok kalian. Oh jijik pula. Begitu dia sakit butuh ustaz juga. Ustaz tolong doakan. Mampuslah kau saya bilang. Butuh juganya kau. Makanya hari ini sedih kita. Yang berjubah dituduh radikal. Yang berserban teroris. Yang bercadar teroris. Ninja, woi bercadar. Ibu jangan menghina cadar. Karena itu perintah Quran. Kalau menghina cadar berarti batal iman. Murtad kau dari agama Islam. Seorang Batak Pak Siantar Malungun. Mohon maaf kalau kasar ya. Apa? Nanti lihat YouTube kita boleh diulang. Tapi jangan lupa like dan subscribe. Itu pula. Mesti didakwah, diajak. Hari ini kalau orang diajak makan, enggak pernah marah kan? Wah, ayo makan kita. Bolehlah, ayo Allah tiap malam lah nak ya. Tapi kalau diajak sholat, marah dia. Pak, Assalamualaikum. Apa? Ayolah sholat, Pak udah ajar. Diam kau, ajak sholat pula kau. Marah hari ini orang diajak ibadah. Apa dia bilang? Bereskan dulu diri kau, baru kau ngajak orang lain. Oh, nak bisa gitu. Agama ini didakwah dulu, baru bereskan diri. Kalau masalah beres diri, Nabi sudah aman enggak? Udah aman kan? Ngapain dia dakwah capek diludahi? Dilempari batu, kotoran.
Banyak hari ini bilang, bereskan dulu kau baru ngajak. Oh salah. Kalau kita pegang nih kalimat, berarti besok sholat nanti siang zuhur, yang azan zuhur mesti dia bereskan diri dulu, sholat zuhur dia dulu, baru ngajak dia jam 2 baru azan. Betul? Tapi bereskan diri baru ngajak, kan gitu kan? Oke. Tes nanti siang. Tengah 2, Allahu Akbar, satu kampung datang. Oi gila kau, loh kok gila? Tapi bapak bilang bereskan diri, aku udah beres. Sekarang ku ajak. Agama ndak gitu. Agama didakwah dulu, baru bereskan di diri kita. Ini apa namanya? Pangkalan apa? Pangkalan banyak susu sini ya. Mana itu banyak susu ya? Pangkalan susu. Nah, inilah kita kompak. Ada sini judi, togel ada, hoi. Nah, jujur aja. Mana-mana udah togel nih Pak, rusak. Ada sini pemain togel, tobatlah. Iyalah, pemain judi itu nggak pernah kalah, menang nggak, hampir aja Pak. Hampir. Mimpi ular 3-2. Pak. Keluar berapa? 3-3, hampir, aduh. Tobat nggak tobat, pasang lagi 6-5. Keluar berapa? 6-6, hampir, aduh. Tinggal tambah 1 udah keluar. Memang bodoh otaknya, baunya copot 3. Tobat dia enggak. Walaupun kau dapat judi, bukan kau menang, hancur. Itu yang kau bawa uang haram ke rumah. Betul? Uang haram itu. Dikasih bininya uang haram, dikasih anaknya uang haram. Kayak mana anak mau sholat yang ngalir darah yang haram? Maka kita bersyukur dulu di kampung-kampung. Mak kita dulu gajinya hanya jual kangkung aja. Mak saya dulu jualan aja. Tapi tamat kok 5-5 anaknya. Dari mana ya mak uangnya? Enggak tahu lah nak. Kok bisa tamat kalian 5-5 ya? Memang Allah sudah jamin. Pintu rezeki yang salah satunya adalah menyekolahkan anak. Ada 8 pintu rezeki dalam Quran itu. Salah satunya menyekolahkan anak. Terbuka pintu itu. Bayangkan ibu lah ya, anak ibu banyak ya kan. Kok bisa lulus lah ya, 4 sarjana, 5 SMA. Kalau dipikir-pikir, dari mana ya bang uangnya ya? Kok bisa lulus? Allah yang jamin. Kau disuruh kerja aja, kerja. Karena kerja perintah agama. Hari ini banyak orang bilang, kalau enggak kerja enggak makan, enggak kerja enggak makan. Oh, enggak ada hubungan itu. Kerja rezeki lain, enggak ada hubungan. Hari ini kan gitu kan, Covid nih. PPKM matematika nih kan. Sini ada Covid. Ada Pak? Enggak berani kalian jawab kan? Kalau enggak kerja Pak, enggak makan. Siapa bilang? Banyak orang enggak kerja tapi makan. Loh, siapa Pak? Orang penjara? Kerja apa dia? 10 tahun penjara. Makan juga aku tanya. Makan apa kalian? Makan daging Ustaz. Ya enaklah kalian. Uang negara itu. Betul? Supaya akidah kita lurus. Jangan stres. Pemerintah kumat, kita pun kumat. Jadi darah tinggi naik. Covid, mati. Paham Bu ya? Gak selamanya kerja itu cari duit. Banyak orang gak kerja tapi dapat makan juga. Apalagi cari duit. Zikir dapat duit. Lupa kok bisa? Iyalah, pengemis lampu merah mulai zikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat 1 hari 300. Kerja enggak? Enggak, cuman zikir. Maksud saya luruskan akidahnya, jangan kita galau. Jangan risau dunia. Duniamu sudah dijamin, akhiratnya yang belum dijamin. Ya Pak ya. Bu, dunia sudah dijamin loh, enggak usah dicari, udah dapat. Karena sebelum kau lahir sudah digariskan maut, kematian, jodohmu, rizkimu. Udah diatur sebelum kau lahir. Ngapain hari ini orang gara-gara kerja pabrik enggak sholat? Kan kafir.
kerja enggak sholat Jumat, enggak sholat maghrib, gara-gara kerja cari duit. Kalau kerja masalah kerja, kerbau di sawah pun monyet pun ya kalau hidup masalah hidup, bodat pun hidup, anjing hidup. So bikinlah bedanya, awak manusia punya akal, orang tu binatang. Jangan awak manusia kayak binatang. Adakah manusia macam binatang kan? Ada lewat dibunuh. Begal aja, ambil keretanya. Jadi enggak selamanya kerja dapat duit. Zikir saja dapat duit. Pengemis, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena cantik zikirnya, awak pun tergiur hatinya kan? Cantik juga zikirnya ya. Dah kasihlah goceng lah 10.000. 10.000 ada yang 30 ke 300. Ada orang kerja siang malam pagi sore, enggak kaya juga. Rumah ngontrak juga, listrik nunggak. Listriknya. Loh, tapi kerjanya rajin. Pagi sore kerja siang malam. Nah ini supaya kita jangan risau. Dunia ini nilainya enggak ada. Dunia ini murah. Saking murahnya hanya dilakukan solat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat sudah dapat dunia. Betul? Betul kan? Siapa yang solat sunnah qabliyah subuh, maka dia mendapat lebih baik dunia dan seisi. Itu merendahkan dunia ini murah kali. Enggak ada nilai. Baru solat sunnah kau dah dapat dunia. Belum lagi yang wajib. Gara-gara dunia kita banyak berantem kok. Usah malah bohong kita ini. Gara-gara tanah ribut. Gara-gara pokok mangga berantem. Gara-gara tai ayam pun ribut. Aduh. Dia punya ternak ayam. Berak di teras. Berantem itu. Oh ayam kawatur. Kau punya otak kau, ribut. Inilah dunia ini, enggak ada nilainya Bapak Ibu. Sangat murah kali. Hina dunia ini. Cuma 2 rakaat aja solat sunnah dah dapat. Belum yang wajib. Tapi hari ini banyak orang gara-gara hidup di dunia menuhankan duit. Mentang-mentang punya pangkat, punya jabatan, suka-suka bikin peraturan. Betul? Buka hati bikin peraturan, enggak mikir, bikin peraturan, bikin kebijakan. Yang penting kami senang, rakyat mati enggak urus. Nah ini hari ini mati ajalah kita kayak gini Pak. Enggak ada gunanya lah lama-lama hidup. Ya, maka jangan bangga Wak, jangan sombong, enggak boleh. Yang kaya jangan bangga dengan hartanya, yang berilmu jangan sombong dengan ilmunya, enggak ada. Maka sepakat kita yang hadir hari ini Pak, si taik-taiknya kita ini. Si taik tak? Bu, si taik? Oi, si taik? Iya, aku jelaskan, kok kasar kali, bukan kasar itu. Dengarkan, aku paparkan. Ustaz kok taik-taik? Lah iyalah. Dari ujung rambut kau sampai bawah kuku kaki bertaik semua. Coba lihat. Kepala kau bertaik ketombe. Turun ke bawah matamu bertaik. Tadi kan bertaik bangun jam 4. Iya, 1 kilo 1. 2 kilo. Itu taik kan? Turun ke bawah hidung bertaik. Apa lagi? Turun ke bawah mulut, gigi bertaik. Udah. Samping, kuping bertaik. Di perut banyak taik. Kuku kaki bertaik. Jadi kita yang datang ini si taik. Jangan hebat kali, tidak ada. Betul Bu? Masuk akal kan? Dia bilang kasar kali ustaznya. Tidak kasar itu. Udah lembut kali pun itu. Artinya tidak ada kita ini Pak. Jadi kalau kita udah latai, dia menghinakan diri di hadapan Allah. Itu yang maksudnya itu. Ya ajan datang lawa. Kecuali hujan di rumah. Ada yang meninggal hadir, minimal nengok yang mati itu. Jangan merokok melayat, ni merokok pula waktu. Kok mati Wak? Ya habis napasnya matilah dia katanya. Ya salah satu penyebabnya doa itu ditolak kata Hasan Al-Basri, ketika kau melayat jenazah kau tidak merenung bagaimana nasibnya si mayit itu.
Salah satu doanya tertolak adalah orang yang banyak melayat atas meninggalnya saudaranya, tidak ada sedikit pun merenung tentang kematian. Hati-hati. Ini banyak kadang melayat, merokok dia. Sehat wak, sehat. Salat subuh, alah besok aja lah. Iya, enggak takut mati. Udahlah enggak usah takut, mana takut itu udah mati dia kan. Ini kadang Pak, banyak. Yang kedua apa Bu? Melayat dia cerita dunia. Berapa sawit? Iya, sawit pula di 1.400. Oh enaklah kau bicara dunia lah pula ada yang mati. Ini enggak boleh, ini melanggar adab. Udah Bu ya? Apalagi Ustaz cari duit rezeki. Sakit dapat duit. Dengan dihadirkannya penyakit dapat rezeki. Coba tes. Waktu sehat enggak pernah makan buah, begitu sakit penuh kulkas buah semua. Betul? Nah, ada juga berkahnya itu. Waktu sehat awal 1 bulan dapatnya 2 juta, begitu sakit 5 juta datang sumbangan. Dari wirid, dari STM, dari sana, dihitung 5 juta juga. Ya syukur juga lah ya Allah sakit. Kalau dia sering-sering sakit lah ya Allah. Ini enaknya hari ini. Dari kita beriman jangan galau. Jangan risau. Dunia sudah dijamin, akhiratnya yang belum dijamin. Apalagi Ustaz, mati pun dapat rezeki. Dengan kematian, cobalah ibu tes. Lakimu mati, meninggal, kan dapat juga duit. Dihitung duitnya. Berapa Bu? 84 juta. Ya bang, mau semalam kau mati bang, katanya. Dihitung uang layat itu. Berapa dapat mak? 84 juta. Alhamdulillah, Allah syukurlah kau mati bang. Banyak utangku lunas. Nah, jadi hari ini kita banyak tolak ukurnya dunia saja. Makanya rusak. Gara-gara dunia dikait-kaitkan. Enggak sholat, wah. Kayak mana mah sholat, berasku habis. Loh, enggak ada hubungan itu. Ya kan? Kan ada gitu Bu ya. Enggak sholat Pak, enggak sholat Bu. Enggak lah kurasa, galau kali apa? Garamku habis. Loh kok garam habis enggak sholat? Nah hari ini kita dicoba hari ini. Tidak dikatakan beriman kecuali diuji dengan rasa takut, khauf. Rasa takutlah kita hari ini. Takut hilang pekerjaan, takut anak sekolah enggak masuk sekolah. Betul? Udah masuk sini sekolah belum? Udah. Sebagian negeri mana boleh? Paling 2 jam sekolah ya kan? Habis itu pulang. Mana betul belajar 2 jam? Mana betul? Belajar cuma 2 jam, main handphone daring. Main game anaknya, rusak otak. Enggak betul. Jadi sudah mulai dirusak hari ini. Kan takut kita. Anak sekolah enggak sekolah, uang sekolah tetap bayar penuh. Udah, enggak mau suntik vaksin, diancam. Bikin paspor, mana sertifikat vaksin? Bikin KTP, mana sertifikat? Ya kan? Masuk bandara, mana kau punya? Iya, ini jualan orang nih. Nah, enggak apa-apa direkam. Kita bicara bagus-bagus saja kok. Cuma nanti bantu-bantu aku nanti ustaz yang lain. Sama kita ke penjara, jangan aku aja. Aku aja ditumbal, semalam penceramah, aku aja untuk mati loh aku pikir orang ini. Enggak apa-apa lah itu kan. Nah, udah vaksin Bapak? Setahu saya Pak dulu, saya orang kampung, anjingnya yang divaksin. Setahu saya kan orang kampung, Simalungun, banyak anjing situ Kristen. Setahu saya anjingnya udah mau sakit, divaksin itu. Apa ini Pak? Ini vaksin supaya anjingnya sehat. Ini kita udah macam itulah kita ini kan. Akhirnya apa? Mati 2 minggu vaksin, mati. Bengkak tulangnya, mati. Sesak napas, mati. Kematian itu sudah ditetapkan. Jangan khawatir. Kan kita bakalan mati. Tunjuk tangan ibu dulu, Bu. Halo. Bu, masih hidup? Biasanya kalau subuh separuh nyawanya, separuh hilang udah. Tunjuk tangan yang enggak mati. Mati semuanya kita ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi kalau kita mau pulang kampung, senang kan kalau kita balik kampung. Tapi senangnya itu kalau ada oleh-oleh untuk emak. Ada amplopnya untuk emak yang dikasih. Kalau enggak punya bekal untuk omak, kan malu pulang kampung kita.
Nelpon mama kita, "Mak, nak enggak pulang." "Enggak lah, aku rasa mak tahun besok aja." "Kenapa nak? Tapi 8 tahun enggak pulang-pulang." "Iya, belum bisa ngasih duit. Malulah awak pulang enggak bawa duit." Kan gitu kan? Nanti pun pulang kampung jumpa Allah enggak punya amal, malu. Betul? Umur 80, dicek ibadahnya semua kosong, solat nihil. Mulutnya menggatal, lancip, menggibah. Nanti jumpa Allah ya malu, takut, karena enggak ada ongkosnya, enggak ada bekalnya menghadap mati. Padahal kita bakalan mati semua kita ini. Maka masalah kematian dirahasiakan 3 oleh Allah, enggak boleh tahu kita manusia. Yang pertama, kematian dirahasiakan tempatnya, di mana kau mati. Di pesawat, Danau Toba kemarin KM Sinar Bangun 260 orang, enggak dapat mayatnya itu. Itu tempat saya main-main dulu anak-anak itu, mandi-mandi itu. Kan 3 jam dari rumah. Enggak dapat. Longsor, tsunami Aceh kemarin itu 2004. Habis. Ini tanggal apa nih? 28, 29, 93. Ini masjid dibangun ya, 93 ya? Gitu ya? Saya lahir 92. Ini 93, berarti sudah 28 tahun masjid. Mati, harus mati kita, mesti mati, tidak bisa tidak mati. Sebelum kita mati, ayolah berbekal kita. Maka ada lagunya kan, El Sorayah itu, hafal? Mungkin Pangkalan Susu banyak-banyak juga yang hafal lagu-lagu Padang Pasir. Apa lagunya? Ayo ikuti. Sebelum mata pejam, ayo. Sebelum lidah keluh. Pandai kan? Hindari perbuatan untuk dunia melulu, sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh. Hindari perbuatan untuk dunia melulu. Suatu masa nanti kita akan pergi, tinggalkan dunia ini, hadap ilahi. Terus, apalah yang kau bawa, bagai persembahan selama di dunia, tidak mengerjakan. Hidup harus seimbang sama dunia. Iya, terus bila kelak ditimbang sama ringan dan siapa yang nyanyi itu? Sorayah kan? Betul? Rahasia Jamil. Sedih kali sebelum mata tertutup, lidah keluh tak bisa cakap. Semua akan ditimbang. Silahkan cari kau dunia, akhiratmu jangan lupa. Ditimbang nanti mana dunianya, mana ibadahnya. Sedihkan lagu itu kalau kita hayati. Terus lanjut. Hidup ini pasti kelak akan berakhir, harus hati-hati. Jangan tergelincir. Terus, selagi ada waktu, pintu masih terbuka, kejarlah dunia itu, akhirat jangan lupa akhiratnya. Walaupun kerja siang, kerja malam, sholat tetap, jangan tinggalkan itu, karena dunia ini murah kali, nggak ada apa-apanya ibu. Udah, terakhir. Ini Muharram kita, pindah tanggal. Ini merah atau hitam ini, tidak tahu. Oh iya Tuhan, mati kita mati. Semua diatur, udahlah itu. Udahlah itu. Selamat tahun baru Islam. Inilah tahun baru kita ya Pak ya. Bukan Januari. Inilah kita berbahagia. Kita buat kajian. Maka kami datang dari Medan loh. Ngantuk. Aku sudah malam mengisi lagi di Medan, kilometer 12 Jalan Binjai. Ustaz Hendro juga ngisi, Ustaz Ahmad Basori juga. Pulang dari panggung turun langsung berangkat. Pulang dari sini ngisi lagi nanti malam lagi.
Itulah memperingati tahun baru Islam. Hijrah kita yuk, berpindah kita. Yang tadinya yang baik semakin baik. Yang tadinya bibirnya lancip ngatai orang gosip, tobat. Betul? Yang tadinya enggak pernah sholat, ayolah pelan-pelan. Maka buat Pak gerakan subuh. Ini kecamatan apa? Pangkalan Susu. Berapa ini? Berapa apa namanya? Banyak masjid sekitaran sini. Bentuk dulu. Pertama 2 masjid dulu, 5 masjid, ya kan? Nanti kita bergabung 5, tambah lagi 8. Macam kami dulu gitunya. Pertama 5 dulu. Ayo hubungi, gabunglah kita. Bolehlah 8. Sekarang udah 45. Alhamdulillah. Kan enak kali didakwah. Kami setiap mengaji subuh itu 600. Kalau gabungan mau 1000 yang hadir. Dari bait pasang terata, macam keyboard lah, macam pesta, kalah keyboard. Oh, macam terata. Orang heran, acara apa ini? Oh, kajian subuh. Dari orang-orang yang munafik kan tu diam, muak takut. Kalau kita udah bersatu, tu diam orang tu takut. Kita enggak bersatu. Kemana mau takut orang tu? Kita aja pun gawat. Enggak menyatu kita hari ini, bermusuhan. Mama sama anak enggak cakapan. Menantu sama mertua. Manusia apa ini? Sentoloyo. Menantu sama mertua bisa pula tak cakapan. Padahal menantu sama mertua kalau beruduk-uduknya tidak batal kalau bersentuhan. Mazhab Imam Syafi'i. Betul? Begitulah berubahnya hukum. Enggak batal. Menantu ibu yang laki-laki bersentuh sama ibu enggak batal. Jadi apa maknanya? Orang tua sama mertua sama. Udah macam orang tua kandung. Hari ini banyak sama anaknya cinta, mertuanya jijik dia. Jijik kali. Datang mertuanya. Tin, tengok nak siapa yang datang? Mak nenek yang datang, mampus nginap 2 minggu. Habis beras. Mampus. Udahlah Covid, PPKM level 4, datang lagi 22. Alah. Bawa tas pula besar, nginap 2 bulan, mampus. Kayak mana mau berkah keluargamu kalau gitu? Bersyukurlah kita didatangi mertua kita, rumah kita, berkah. Ya, macam mana tahu ada kayak gitu, ya tobatlah, hijrah, ya kan? Berubah, hijrah. Sebelum mati. Jadi ibu pun gitu, sama laki jangan lawan. Ketawa kalian kan? Ku ajari ibu, ini amalannya ada 4. Dengar. Ibu kalau mau masuk surga, mau kuat, mau 4 langkahnya, dengar. 4 aja langkahnya udah dapat surga. Laki-laki 1 langkahnya apa dia? Pijat nafsumu. Aman kita laki-laki. Perempuan 4. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Jangan tidur. Hoi, bangun. Ya, yang pertama apa Ustaz? Jaga sholat 5 waktu, jangan tinggal. Jaga sholat. Ini syukur ramai yang datang. Di Medan kami kalau kajian subuh beginilah kan 5 orang. Ada berdua, aku ngantuk, waktu pun ngantuk juga. Yang pertama ibu kalau mau dapat surga, jaga sholat 5 waktu. Ustaz, apa tipsnya ya supaya kami bisa 5 waktu penuh? Oh, aku kasih tahu caranya. Kayak mana Pak? Gini. Kalau ngirisi sayur, ngiris bawang, ajan, campakkan pisau, sholat. Mesti gitu. Masak, matikan kompornya, sholat. Kalau enggak gitu, lewat. Dapat 3, lewat 2. Dapat 4, lewat 1. Betul? Dapat 1, lewat 4. Betul? Mesti gitu. Bikin sayur, mau masak nih, ajan. Allahu Akbar, Ntar lagi lainnya aku lanjut kau ya. Aku sholatlah dulu bentar. Dia akan marah laki. Mana sayur dek? Sabarlah bang, kan baru sholat. Oh iyalah ya. Sholat mana ada 24 jam? 10 menitnya sholat. Betul? 10 menitnya. Udah pakai zikir tuh ya. Subhanallah. Macam tadi Pak Imam kita. Bagus. Imam besar kita. Menangis tengok bacaannya, dengar. Merinding awak. Tambah zikir lagi. Mantap. Udah amalkan itu. Oke lah Ustaz buru-buru. Oke lah nggak usah zikir. Doa singkat aja. Lanjut masak.
Pasti dapat 5 waktunya tepat waktu. Betul Bu? Mesti gitu. Karena ibu ini rawan, yang paling pandai ngarang alasan, ibu lah perempuan masalah sholat. Laki-laki nggak bisa ngarang-ngarang Pak. Kenapa kan sholat Ustaz? Nggak mungkin halangan, ku bilang kan. Perempuan lah yang pandai Pak. Coba tanya anak perempuan bapak kalau dia nokoh, kenapa kau sholat nakku? Lampu merah loh mak. Oh iyalah pula. Udah. Tanya lagi. Wah nggak sholat wah. Lampu kuning. Oh lampu. Habis halangan kan kuning-kuning. Ditanya opung-opung nggak sholat pung? Aku nggak berlampu lagi katanya. Lempang terus opung tuh. Ya, jangan malas sholat lah ya. Makanya siapa yang malas sholat, pastilah hidupmu miskin melarat. Ingat itu. Siapa yang malas sholat, dipastikan hidupnya hancur, melarat, rusak, stres setiap jam. Karena obat stres hanya sholat. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya ingat kepada Allah, hatinya tentram. Orang kaya mana enak? Mana senang? Mana bahagia? Enggak ada bahagianya orang kaya. Banyak hari ini kita lihat naik mobil Alphard 2 miliar. Oh, begitu yang naik, siapa yang naik? Lumpuh, dipapah, Pak, masuk dalam. Ayo Pak, masuk Pak. Ayo Pak, bentar Pak ya. Bahagia enggak? Enggak. Masuk ke dalam lumpuh. Makan pun dipilih-pilih. Datang majikannya, apanya? Pembantunya. Ini Pak, makan nasi. Enggak bisa makan nasi, aku sakit gula. Oh maaf Pak ya, oh, Pak. Kari kambing bisa Pak? Oh kari kambing, darah tinggi. Jadi makan apa Pak? Keladi lah beli ke 5 kilo. Iya, orang kaya makannya keladi. Bahagia gak? Melarat. Bahwasan kita orang kampung miskin, susah, tapi enak, bahagia. Cuma sama belacan tubuh aja, bakar belacan tuh, giling. Rebus daun ubi, rebus daun kates, naik piring. Enak. Bahagia kita Pak. Orang kaya mana bahagia? Enggak bisa tidur. Pabriknya kayak mana, perusahaannya kayak mana, ya Allah kayak mana. Enggak bisa tidur. Kita enak. Kena AC sedikit, tidur. Pengajian sedikit, tidur. Pokoknya sedikit tunduk tidurlah itu. Awak kira zikir. Rupakan cas waktu kan? Oh, keluar cairan udah lah itu. Ya, jangan malas sholat, Bapak Ibu orang tua kami ya. Karena saya boleh cerita, mama saya Tionghoa Cina dulu waktu masalah anak-anak kami pakai rotan nyuruh sholat. Enggak bohong. Rotan, diancam aja rotannya 5, anaknya 5, rotan 5-nya digantung. Ini rotan kau. Begitu aja maghrib, diangkatnya aja. Nah, apa ini? Iya lama. Dulu kan anak orang kampung patu-patu, bukan anak sekarang. Oh, anak sekarang, oh apa kau? Apa main? Loh, diancamnya ayahnya. Betul? Dulu enggak, diangkatnya rotannya, udah paham kita. Iya, Ma, udah lama udah. Oh, salah nalak sholat. Walaupun mamanya ini mantan kafir, anakku jangan kayak kafir, sholatlah sana. Tadi di awak dulu, Pak. Nggak bisa main-main. Sampai sekarang terbawa, sampai nikah, sampai punya anak. Enak rasanya sholat itu. Dan beda ya, sholat orang yang masih muda sama yang tua, nikmat mana? Masih muda. Rukunya pun enak, balap aja gitu. Allahu Akbar. Coba yang tua, mau ruku, aduh ngangkang dulu dia. Allah. Megang bokong pula itu. Allah. Kalau sujudnya Pak, sujud, turun tangan, mau sujud. Allah. Kayak gini kan? Nah, itu loh udah penyakitan. Kok ngekekil ya? Berarti ada ya. Kalau masih muda kita nikmat. Mau bangun jam 3 mandi nggak ada masalah. Bur, mandi terus, berangkat, lari-lari. Udah tua kayak mana lah? Enggak nikmat ibadah masa tua. Makanya itu kata Nabi, gunakan masa mudamu sebelum tua. Aku masih 28 ini umur. Alhamdulillah Pak, nikmat, enak, enggak risau, nikmat aja hidupnya. Bukan banyak duit saya, enggak ada pun duitnya, tapi nikmat aja. Ngapain risau dunia? Kata Ali bin Abi Thalib, siapa risau urusan dunia,
hatimu akan menjadi gelap padam. Jangan risau, tidak boleh. Ya Bu ya, jangan risau. Siapa yang risau urusan akhirat, cahayamu, hatimu akan diberikan keterangan cahaya. Boleh risau hanya akhirat saja. Makanya masalah urusan dunia, pandang orang yang di bawah. Urusan akhirat, pandang orang yang teratas supaya mantap ibadahnya. Kan gitu. Urusan dunia, pandang yang di bawah supaya tawadu. Syukur ya bang, kita punya mobil, tetangga punya kereta, kemana-mana kena panas, kena hujan. Syukur. Yang punya kereta syukur juga, alhamdulillah bang, punya kereta, tetangga samping punya sepeda, di tanjakan didorong. Udah, yang punya sepeda syukur juga, syukurlah bang, tetangga semalam jalan kaki ke pajak, kita masih bisa berdua. Sirait, siregar, sirait, siregar, sirait, siregar, sirait, sirait. Ada yang jalan kaki bersyukur, alhamdulillah masih bisa jalan. Tetangga samping rumah stroke 6 bulan. Pandang ke bawah terus. Yang stroke bersyukur lagi, alhamdulillah masih bisa hidup sebala waktu masuk ambulan mati. Pastilah bersyukur. Maka kata Nabi, kalau kau kaya, lihat yang miskin, pasti bersyukur. Kalau kau sehat, lihatlah yang sakit, pasti bersyukur. Kalau kau hidup, lihat yang mati, pasti bersyukur. Masalah urusan agama akhirat, lihat yang di atas. Ini baru bersemangat. Oh, dia kok 80 tahun kok bisa sholat tahajud, aku harus bisa, aku masih 45. Bantau lagi itu. Dia kok bisa zikirnya lama sampai 2000, aku juga harus bisa, sama-sama makan nasi. Nah gitu Pak. Ini enggak sholat kayak dia. Ya, dia kan udah mau mati. Ini wajarlah dia sholat, aku masih panjang lagi. Kan udah saya bilang tadi, dirahasiakan tempat, dirahasiakan kapan matinya. Enggak dibilang kan? Dirahasiakan keadaan kondisi. Ada orang sehat mati, ada belanja pajak pagi masih jumpa pagi, sore udah mati. Mana waktu mati? Ustaz kok mati kasar kali? Bukan kasar, itu kan bahasa Quran. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kadang-kadang kok kasar kali mati macam binatang. Bahasa Quran itu. Cobalah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggali. Batal solatmu. Betul? Nah, solat dijaga. Kita pun Pak jaga solat. Miskin kita kalau enggak solat dijaga, melarat, hancur. Maka lihat orang-orang yang jaga solatnya, hidupnya bahagia aja Bu. Walaupun pas-pasan, bahagia aja. Maka lihat orang yang tak sholat, galau, gelisah, tidur tak nyenyak, tak bisa tidur. Kalau tidur itu nikmat dari Allah itu ya. Enggak semuanya orang bisa tertidur lelap di malam hari. Tidak semua. Itu nikmat dari Allah dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Tak boleh, tak bisa. Kenapa orang sulit tidur? Yang pertama asbabnya banyak dosa kau. Ini banyak dosanya. Dosa zina. Aduh, dibayangkan aku berzina sama pula. Aduh, ya Allah. Berzina sama pulan ini, lalu sambung lagi sama lain lagi. Tak bisa tidurlah, banyak dosanya. Ini kan jinah ni ngeri kali ni, jinah terus, buncit, hamil, pestakan pula. Aduh, enggak tahu malu. Enggak usah dah dipestakan, udah hamil, udah buncit, kau udah bunting, ngapain lagi? Udahlah, potong ayam 2 ekor dah. Usah kenduri juga, ngapain? Nanti ustaznya datang doakan, sakinah, mawaddah, warahmah. Udah warahmah pula udah buncit. Ini dijaga anaknya, jangan zina. Maka tak boleh kita makruh kalau haram. Bahkan kalau ada pengantinnya sudah hamil luar nikah, apalagi yang marhaban, tak boleh kau datang marhaban. Ini enggak mentang-mentang apa datang marhaban. Berapa honornya? 200 bagi 8. Iya. Dibontoti pula Pak, ada juga bontoknya kan, nasi kuning, telurnya separuh, longsor kuningnya pula. Enggaknya bulat telur tu separuh. Sakitnya marhaban ni kadang, sakit, aku tak mampu juga marhaban, capek otakku, narik rawinya itu. Sakit, maka tak boleh dihadiri orang yang apa, kirim amplop aja, udah selesai, enggak usah makan situ. Kalau tahu dia sudah zina, maka tanya, Kak datang marhaban, udah bunting belum? Belum lah Kak. Ya tanya aja lah kenapa, kita nyelamatkan akidah.
Ya, cuma dihaluskan kalimatnya. Yang mana kau udah berisi? Belumlah kak, masih kosong. Oke, datang kami. Didatangkan, dimarhabankan, dilakukan. Nangis pun kita marhaban. Karena yang nikah orang baik. Yang baik, dapat yang baik. Sedih kita kan? Kau ada yang baik-baik nikah. Ya Allah dek, udah nikah kau ya nak ya. Iyalah wak, doakan ya wak. Senang kali ya wak. Coba yang nikah bejat. Askau, salam-salam kau. Askau, aus. Enak kali marhaban itu. Lagunya, lagu pengantin itu. Selamat pengantin baru. Kan ada kan? Duduk bersanding berdua, pepatah orang dahulu, bagai pinang dibelah dua. Kita tatap pengantinnya soleh soleha yang dapat. Senang lawak lah bayar. Senang lawak. Apa kata enaklah kakak ya kak, anak kakak soleh soleh semua. Jangan karena anak kita mama anak kita ajan udah bangga bu ya. Ya kan bu? Anak ibu ajan di masih amanah. Siapa yang senang? Mamanya utama senang. Cuman ajan sepele amalan ajan ni pak. Siapa yang ajan? Si Arif. Mana siapa? Waktu lah. Ya Allah, enak kali wa ajan anak wa. Kok bisa ya wa? Anak aku bandel semua, enggak bisa diatur. Orang dikasih uang togel, mana bisa diatur? Uang judi kau kasih, mana bisa? Udah sholat, yang kedua, aku udah oyong, enggak ada kursi. Ibu yang aman, aku yang lumayan. Udah, mohon maaf lah ya. Yang kedua, ayo, apa lagi langkahnya? Jaga sholat. Yang kedua, jaga puasa Ramadan. Dan lunas utangnya semalam. Oi, dibayar utangnya. Jangan tiap hari hamil, ada gak tiap hari dia beranak? Puasa wak? Enggak, kenapa? Diatur lah baik-baik. Karena banyak utang lagi, utang nyusui, udah libur. Puasanya lagi kan? Hamil lagi gak mungkin puasa wak. Diatur, dijarak-jarakin. Jangan gara-gara lockdown, positifan semua. Positif. Udah, yang ketiga, wahafadzat farjahat, tutup aurat. Tutup aurat. Ini karena ngaji. Pulang dari sini enggak tahu lagi lah aku. Mudah-mudahan enggak lah ya. Aku enggak nuduh. Mana tahu ada berubah hijrah. Enggak boleh nampak aurat. Tutup. Berhias hanya untuk suami. Ini enggak mau undangan berhias. Make upnya 3 lapis. Warna kuning, hijau lumut, merah jambu, warna hitam ke pantat kuali. Allah Tuhanku. Bibirnya merah macam hisap darah ayam. Allah haula wala quwat. Begitu menyambut lakinya, ketek koyak, minyak karo. Iya, berhias. Laki pulang tu sambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambut dia, pakai parfum. Ini enggak balsam. Begitu tidur bawa ketek ngences pula itu. Woi Allah Tuhanku sabar. Ini musibah ini ya Pak. Ini musibah ini. Coba Allah dirubah. Karena suami ini 8 jam dia kerja di kantor, di perusahaan atau di pabriknya. Begitu pulang jenuh. Tengoknya istrinya dia cantik, maka balik semangatnya hidup. Jadi pandai-pandai bu. Udah yang keempat. Udah satu lagi ya. Coba sholat bisa? Oi, bisa? Udah, jaga sholatnya. Minta tolong ya wak ya. Minta tolong ya wak. Yang kedua, puasanya bisa? Paling jago perempuan puasa. Kita akui, paling jago. Laki-laki kalah. Perempuan mantap. Daud dapat, Senin Kamis dapat, Tasu'an, terlagi Tasu'an ya. Apalagi ya, syuronya dapat, Ayamul Bid dapat, semua ini rajin. Yang ketiga, tutup aurat. Bisa? Iya. Yang bisa 3 orang. Bisa ya? Yang keempat, udah satu lagi langkah masuk surga. Apa dia Ustaz? Jangan pernah lawan laki dari usia pernikahan sampai mati. Bisa? Itu dia. Tunjuk tangan yang enggak pernah lawan lakinya. Jujur, ini masjid. Tunjuk tangan. Mana ada kan? Belai ahli neraka semua orang nih Pak. Nengoklah Sholat okey, puasa iya enggak diragukan, aurat sepantat jilbabnya itu okey,
Yang keempat, jantungan laki dibikinnya, pematian laki-laki sekarang. Gara-gara mulut ibu lah itu. Maka banyak yang setruk laki-laki dibanding perempuan kan? Perempuan jarang setruk loh dibanding laki-laki. Laki-laki semua setruk. Ngomong kau ngomong. Gara-gara ibu lah itu kena bentak aja lah. Jangan kasar. Nama setruk mana bisa ngomong lancar? Ngomong kau ngomong. Ngomong apa? Makan ha? Gara-gara ibu dah sayangilah suaminya bayang. Kasihan lo laki ini. Woi. Kok ngekek kalian? Ngekek kalau orang ini ya. Maka banyak ya kalau laki setruk, wak perempuan pun balas lah itu kasar. Ku tanya kok kasar kali sama wak laki. Dijawabnya bu. Dijawabnya. Apa kata wak perempuan? Ini wak laki ini mulutnya kotor. Sebelum dia sehat aku balas dendam dulu, balas dendam. Ibu tanya, ngomong kau. Kita pun jadi laki jangan kasar pak. Maka kita jadi laki jangan kasar supaya nanti kita sakit orang ini sayang sama kita. Kok ngikik kan orang itu ya? Jangan kasar sama perempuan. Kalau kita baik sama perempuan nanti sakit disayangnya kita. Kalau bapak kasar mulutnya tes nanti ya bukan orang ini pendendam ini bukan apa? Ya lah coba tes kita setruk nggak bisa ngomong. Ngomong kau. Ngomong. Pastilah juga apa kasar dulu bapak waktu sehat. Makanya bu dengar bu, kenapa perempuan banyak laki-laki banyak setruk dibanding perempuan? Oh, kalau laki-laki ini marah, enggak berani mengeluarkan kata-kata, diam duduk di kursi diam, laki diam. Makan kau, ya, lapar kau tengok kayak mana. Dia masuk pecah pembuluh darah mati separuh. Perempuan jarang setruk. Kenapa Ustaz? Kalau perempuan ini marah, rumahnya bersih sambil merepet cuci pakaian. Bini kurang ajar lagi orang maunya mati aja mati. Allah wala quwata illa billah. Bersih rumah tuh Pak. So kaca-kaca dibersihkan. Tapi mereka juga itu maunya mati enggak tahan ya Allah enggak tahan. Maunya mati aja mati. Anaknya pun korban. Anaknya ngantar sekolah. Naik kau. Tokonya anaknya. Loh kenapa nyamah ini katanya? Jarang setruk, lancar darahnya keringatan. Kayak mana masuk setruk ibu? Ya Allah, wala quwata illa billah, sabar ya Allah. Ya mana masuk setruk lancar darah, betul? Pokoknya kalau rumahnya bersih marahlah orang nih Pak, siap-siap Bapak. Lakinya masuk, jangan masuk kau bang, kotor kata diam laki itu di situ. Jadi jangan lawan lakinya. Udah bu ya, jangan lawan. Makanya Pak satu keistimewaan wanita. Kalau suaminya sakit, orang ini mengurusnya 24 jam penjagaan. Luar biasa perempuan. Tapi kalau laki-laki ini sakit, mengkek kurang mengkek, la haula wala quwata. Kenapa kau bang? Ya Allah wala quwata, la haula wala quwata. Kenapa kau bang? Lapar kau? Ya Allah wala quwata. Ya Allah. Kenapa ngomong? Ya Allah wala quwata. Pijit. Dikasih mie Aceh habis, dikasih ayam penyet habis, rupanya lapar wak laki. Mengke. Tapi kok ngekeh kita ya pagi-pagi ya. Tapi kalau perempuan sakit bu ya masih bisa nyuci 2 ember siap cucian, betul? Masih bisa nyuci dia walaupun sakit dia. Ku cuci ya Allah, walaupun sakit ya Allah. Hai Allah, lomas ya Allah, enggak sanggup ya Allah. Tapi kalau laki-laki manja kali Pak. Kita pun bapak jangan mengkek kali kalau sakit. Biasa aja Pak. Jangan lebay kali ini. La haula wala quwata. La haula ya Allah ya Allah. Kenapa kau bang? La haula. Mengkek kali. Cuma demam sedikitnya itu kan. Tapi kalau perempuan ini sakit awak dijaganya itu. Kata anaknya, udah lama kami ngurus ayah. Udah ayah kau mama yang ngurus ya. Tidur kalian nak besok sekolah lagi. Anak mama yang jaga, mama sini dulu sama ayah tidur ya.
Coba kalau kita sakit, bini kita sakit, kasar kita Pak ngomong. Bang, belikan dulu obat. Hah? Obat, hah? Siapa suruh kau sakit? Sakit. Beli kau sendiri kau. Kalau kita yang sehat. Tapi kalau orang ini luar biasa, jago. Cuma satu salahnya, lancip bibir embu. Itu aja itu. Maka saya bilang banyak pun amalmu Bu, banyak pun ibadahmu, kau durhaka sama laki, neraka bagianmu ya. Ingat itu. Enggak ada nilainya loh. Karena kami surgamu, baktinya kemari bukan ke orang tua ibu lagi, berpindah. Tapi anak laki-laki baktinya tetap ke orang tuanya. Jadi kalau ayah ini, wak laki ini ngasih mamanya, jangan heboh mulutmu Bu, jangan heboh. Ini heboh. Berapa itu Bang? Udahlah untuk mama ini. Berapa? 500. Kok 500? Bawang habis. Pakai otak kau, pakai otak. Bawang habis. Makan habis, beras habis. Sudah sini 300, 200 saya kirim. Waduh. Khadijah enggak gitu, Khadijah nambahin. Berapa Bang? 200. Kok 200? Tambah nah 300, pas ke 500 kirim mak. Itu baru wanita ahli surga. Ini enggak ibu kan luar biasa kan. Berapa? Allah soalim kali, udah limpul aja lah, bawang habis. Kalau ngekeh kalian, ngekeh kalian, enggak tahu lah kayak mana kalian ini. Oke, demikian. Udahlah ya, belum? Iya, aku udah enggak tahan ini. Iyalah, ibu yang tahu enggak tahan. Udah yang terakhir lah. Ustadz, apa hikmah orang yang sakit? Nah, ini Pak ya, kan ini musim sakit ya, demam. Jangan ke rumah sakit, minta tolong di rumah aja. Banyak minum air hangat, masak bubur, makan aja. Walaupun nggak ada rasa, masuk corong pakai air, lewatnya itu. Berjemur pagi-pagi awak, makan di buah-buahan itu. Jangan disimpan-simpan duit. Udah, apa hikmah yang sakit? Ada 3. Yang pertama Bapak Ibu, orang yang sakit hikmahnya adalah tidak keluar dari lisannya kecuali zikir kepada Allah. Nggak keluar itu kecuali zikir. Contohlah ya, dari duduk mau berdiri waktu udah banyak zikirnya itu. Pinggang sakit, la haula wala quwata la ilaha illallah, la haula wala quwata, Allahu akbar, la haula wala quwata, Allahu akbar, la haula wala quwata, pinggangku ya Allah, la haula, Allahu akbar. Udah banyak pahalanya itu. Ya kan? Wah, tidak keluar dari lisannya kecuali zikir kepada Allah. La haula wala quwata, la haula wala ilaha illallah. Banyak pahalanya itu. Udah. Yang kedua apa hikmahnya? Orang yang sakit semakin dekat dengan orang yang terdekat, suami istri. Pasti waktu sehat dulu enggak pernah cakapan, jarang, enggak harmonis. Begitu salah satu sakit, pasti saling memperhatikan. Sakit abang ya Bang ya? Iya Dek, kusuklah Dek dulu Dek. Iyalah Bang, sehatlah Bang ya. Sehatlah Bang, beras kita udah habis Bang, beras kita habis. Sehatlah Bang ya Bang ya. Sehatlah Bang. Gimana kita cari makan ini? Kan harmonis kan? Jadi angker. Nah, itulah hikmah yang sakit. Udah, yang ketiga apa hikmahnya orang yang sakit? Waktu sehat enggak pernah keluarkan duit untuk sedekah. Begitu sakit habis hartanya untuk berobat. Ini hati-hati ini. Bagi orang kaya-kaya ini ya. Waktu sehat pelit, nauzubillah. Datang panitia maulid 5.000 kau dapatkan, kau kasih sedekah kau. Padahal tanah lebar, sawit luas, rumah mewah. Begitu sakit semua terjual. Bayangkan, habis untuk berobat. Bukan mana? Singapura, Malaysia, habis tanah terjual. Udah habis terjual, dia pun mati seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa lagi? Nah, kita ini rajinlah Pak, sedekahlah kita. Itulah orang yang sakit. Dia nanti kan beda kalau kita orang susah. Kalau kita miskin pakai bodrek aja, paracetamol udah sehat. Paracetamol aja gopek udah sehat. Pakai bodrek aja Pak. Bismillah. Udah bisa lagi menderes besok ke sawit. Orang kaya Pak penyakitnya dipoto enggak dapat, di ronsen tak dapat. Berobat sana, semakin kurus, makan congok tapi kurus, berak besar. Iya. Kenapa? Allah rahasiakan. Makanya kayak itulah waktu sehat tak mau sedekah. Begitu sakit habis harta untuk berobat, akhirnya pun mati. Ibu ya, demikian tausiah ini, tak bisa lama-lama kuno yang sakit lututku. Lain kali kita sambung lagi. Udahlah ya, udah.
Aku oyong ini kurang tidur. Udahlah ya, demikian sehat-sehat Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Sahri Ahmad Saragih. Ya, ada ustadz kita 3 orang tadinya mau ceramah. Cuma kalau kita tadi sambung 3 orang mungkin waktunya yang kepanjangan. Oke, demikian. Yang pertama tadi tingkatkan ibadahnya, sholatnya, jaga kesehatannya, jangan galau, jangan stres. Tetap orang beriman, lurus akidahnya. Oke, demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin doa.